Jakarta secara resmi bernama Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau yang biasa kita sebut DKI Jakarta. Jakarta adalah ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia. Jakarta merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status tingkat provinsi. Namun siapa sangka ibu kota Indonesia ini diprediksi akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan. Nah, berikut penjelasannya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan informasi-informasi dan berita unik lainnya. Isu Jakarta akan tenggelam ramai diperbincangkan saat Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidatonya di kantor Direktur Intelijen Nasional pada tanggal 27 Juli 2021 tentang pemanasan global yang berdampak pada mencairnya es di kutub sehingga permukaan air laut naik. Istilah tenggelam sesungguhnya bukan menggambarkan Jakarta akan menghilang, melainkan terendam air laut. Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika atau NASA juga memberikan analisis soal Jakarta tenggelam melalui perbandingan citra satelit tahun 1990 dan 2019 atau selama 30 tahun. Lewat perbandingan gambar ini, NASA melaporkan perubahan penggunaan lahan yang sangat masif di Jakarta selama 30 tahun terakhir disertai dengan penyempitan beberapa alur sungai dan kanal akibat sedimentasi dan tumpukan sampah. Hal itu disampaikan peneliti ahli umum dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer atau PRIMA, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim atau ORKM, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Edi Hermawan. Edi mengatakan bukan hanya Jakarta, wilayah lain seperti pantai utara Jawa atau Pantura juga terancam tenggelam. Ahli mengungkap 3 faktor seperti fenomena pemanasan global, pencairan gletser, hingga penurunan air tanah menjadi penyebab muncul prediksi DKI Jakarta dan 112 kota di Jawa bagian utara bakal tenggelam dalam 10 tahun mendatang. Hal itu disampaikan Kepala Environmental Engineering Universitas Airlangga Dr. Eko Prasetyo Kuncoro STDEA menanggapi pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Salah satu efek yang akan paling dirasa oleh masyarakat dunia ialah perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan temperatur air laut sehingga menyebabkan muka air laut relatif mengembang dan memiliki volume yang banyak. Imbasnya, daerah pesisir seperti Jakarta Utara, Semarang, Demak, dan Pekalongan diprediksi tenggelam. Selain itu, Eko juga menjelaskan bahwa cairnya gletser di kutub juga menjadi salah satu penyebab kenaikan temperatur air laut sehingga meninggi di permukaan air laut. Direktur Pengairan dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Abdul Malik Sadat Idris mengatakan terjadi penurunan permukaan tanah di Jakarta sekitar 3 hingga 18 cm. Penurunan permukaan tanah itu disebabkan beban bangunan gedung serta pengambilan air tanah yang tidak terkontrol. Data geodesinya sudah cukup lengkap, ada yang turun 3 cm, ada 18 cm. Kepala Dinas Sumber Daya Air atau SDA DKI Jakarta, Yusmada Faisal mengatakan ada sejumlah kebijakan yang diambil Pemprov DKI untuk mencegah Jakarta tenggelam tahun 2050. Hal upaya yang dilakukan Pemprov Jakarta ialah: pertama, pembangunan tanggul pantai yang dibangun di pesisir utara Jakarta. Pembangunan tanggul di pesisir utara Jakarta merupakan salah satu kegiatan strategis daerah DKI Jakarta yang menjadi prioritas. Upaya kedua adalah pembangunan sistem polder. Sistem ini memungkinkan air dipompa keluar kembali ke laut meskipun daerah pesisir sudah berada di bawah permukaan laut. Untuk mendukung pencegahan penurunan permukaan tanah Jakarta secara masif, program keempat yang digenjot Pemprov DKI Jakarta adalah pelayanan air bersih dengan sistem perpipaan. Sistem itu akan menurunkan konsumsi air bersih dengan sumber air tanah yang ditengarai sebagai penyebab penurunan permukaan tanah Jakarta. Kelima, melakukan pengendalian pemakaian air tanah dan pelaksanaan kolam resapan air tanah. Program keenam, program bersama pemerintah pusat untuk membuat waduk dan embung sebagai penampung air hujan di hulu sungai-sungai yang bermuara di pesisir Jakarta. Pembangunan waduk embung sebagai penampung air hujan ini dalam rangka bagaimana air di hulu itu ditahan dulu, tidak langsung menggelontor ke hilir. Terakhir, DKI akan membangun sistem pengelolaan air limbah untuk mendukung pemanfaatan air secara berkala melalui sistem daur ulang. Semoga kita dapat membantu upaya mencegah Jakarta tenggelam dengan cara menjaga alam untuk tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan air secukupnya, dan melakukan pengiritan energi listrik. Semoga kita bisa mencintai alam dan menjaganya agar dijauhkan dari bencana-bencana alam.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.